Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar para pecinta Yamaha, RXZ dan RZR dimanapun kalian berada. Hari ini saya diundang oleh kawan-kawan dari JRC Jakarta, RXZ dan RZR Klub. Sebenarnya sih bukan diundang, justru saya yang meminta waktunya bapak-bapak sekalian. Tetapi tempatnya di mana? Atas prakarsa Bapak Humas, Pak Aulia, beliau menyarankan di kantor sekretariat JRC. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Karena kamera on, akhirnya gerilekannya jadi berubah ya, jadi kaku. Padahal udah on dari tadi. Pesona sama Iya. Hari ini ada Pak Sigit, beliau ketua JRC. Benar ya Pak Sigit ya? Betul. Kemudian Pak Aulia yang biasa dipanggil Pak Pak Ul ya, Pak Ul. Panjangan dari Pak Aulia ya. Iya. Beliau Humas JRC. Kemudian Pak Yudi. Pak Yudi, beliau penasehat. penasehat ya, Pak, penasehat. Kemudian ada Mas Dani, Dani, jabatannya anggota anggota. Mas Bewok. Mas Bewok. Bewok. Mas Bewok ini dari kecil sama orang tua ngasih nama Bewok ya? Hah? Ayah saya kan bewok kan. Ah, Jadi dari kecil udah dipanggil bewok. gitu. Sampai di sini pun sampai Bewok. sekarang juga Di KTP Bewok juga. di KTP Bewok. di bewok. Mas Anes Junior jabatan anggota. anggota Anggota. Mas Mana? Mawana jabatan Anggota juga. anggota. Jadi yang punya jabatan struktural Cuma ada 3 orang. 3 orang ya, 3 orang. Oke. Perlu diketahui JRC ini sebuah klub sepeda motor 2 tak yang terbentuk pada tahun, yuk kita tanya kepada Pak Ketua. Pak Ketua, JRC ini dari tahun berapa Pak berdirinya? Tahun 1999. 1999. Setahun setelah Yamaha RXZ RZR diselesaikan ya? Memang kisahnya itu Ah. tapi dasarnya udah gitu. Oke. Kalau kisah di depannya nanti Pak Penasehat sekaligus pencetusnya yang tahu cerita. Tidak boleh melangkahi. Kalau nanti, oke. Nah, kalau Pak Sigit menjabat jadi ketua dari tahun berapa? Dari tahun 2002 Dari tahun 2002 hingga hingga sekarang. sekarang. Nggak tahu deh ini. Enggak tahu. Enggak saat nanti lah. Boleh tutup ya? Boleh. Ya, Oke. Saya justru malah mau ngelup gini. Itu bukan ketua, itu raja. Kalau tanya sejarah berdirinya, berarti ke Pak Penasehat ya? Iya, karena dia yang dari awal mengawali sampai Sejarahnya. terbentuknya JRC. Pelaku sejarah mas. Kalau Pak Sigit mulai jadi anggota dari tahun berapa? 99. Oh, dari 99 itu ya, dari Iya. mulai terbentuknya itu ya? Jadi di kita kan ada pencetus itu artinya orang yang awal mengawali dari adanya klub ini. Tadi awalnya belum ada Oke. nama ya, Oke. belum ada nama. Mereka ngumpul terus mengumpulkan lagi yang lain. Ya. Nah, yang mengumpulkan yang lain itu akhirnya termasuk saya. Ah, Nanti hitungannya adalah pendiri. Jadi pencetus pendiri. Nah nanti baru setelahnya itu adalah JRC berjalan sampai sekarang. oke. Nah, sejarahnya Pak? Sejarah JRC Pak, bukan sejarah Indonesia Pak. Kalau sejarahnya sebenarnya kita tuh kalau nggak salah, Ya pasti benar. benar ya kalau nggak salah ya. Malu udah berapa tahun ya? Berarti berapa tahun ya dari 99 sampai sekarang ya? Nah, 21 tahun ya? 21 tahun itu Udah mulai. September besok. September besok. Iya. 21 tahun, lama banget ya itu. Jadi kita tuh awalnya sebenarnya ya saya dan
sobat saya kebetulan lagi nggak hadir ya, namanya Andri. Kita berdua masing-masing punya nih RJTR dua-duanya. Ada, yuk kita kumpulin yuk motor sejenis nih. Itu kalau nggak salah sekitar tahun kita 99, mulai tahun 97 deh ya. 97 kita udah ada ini wacana seperti itu. Nah, ketemu deh, kita kumpulin dulu. Ketemu pertama kali itu ketua pertama kita, namanya si Pak Oto. Almarhum karena beliau. Oh, sudah almarhum. Udah. Nah, dia yang benar-benar support aktif. Wah, kemana aja, oke. Kita sama-sama kita kumpulin sampai akhirnya banyak banget itu motor RX dan RZR yang kita kumpulkan. Nah, terus kita bilang kalau kita gini doang bisa-bisa nanti habis nih, cuma nggak ada apa kegiatan. Oh, awalnya cuma kumpul doang. Terusnya kita bilang, ya udah gimana kalau kita jadiin sebagai komunitas aja, buka klub. Akhirnya kita pertama kali itu kita buka, kita kumpulkan semua, dan jadinya yang pertama kali itu sebenarnya Jakarta RZR Club. Jakarta RZR Club itu awal mulanya. Karena memang waktu itu diperuntukkan semuanya untuk motor-motor RZR tipenya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk membuka motor-motor RX untuk gabung juga. Gitu. Itu sejarah awalnya. Dan kita kukuhkan itu di tanggal 19 September 1999. September 1999 tanggalnya 1999. Oh gitu, 9999. Oh, 19/09/1999. Ya. Oke. Itu kita bentuk di Kalibata. Kayak semacam pembentukan Deklarasi lah. itu tahun segitu ya yang saya ingat ya. RJ tahun segitu. Saya punya RJ kan 94 ya. 94. Dan saya ingat dari 94 sampai tahun 2000-an itu masa-masa RXZ itu masa-masa jahiliyah ya. Saya sebutnya jahiliyah. Nggak ada yang namanya motor Z itu spion 2 pakai sen, pakai lampu belakang. Itu nggak ada itu, gitu. Itu kalau yang saya tahu nih ya, jangankan spion ya, pakai klaksonnya itu dibully gitu. Bener nggak masa-masa itu masa-masa? Masalahnya klaksonnya lebih mendem dibanding surat knalpotnya. Oh iya, suaranya nggak dengar. Akhirnya klaksonnya lebih semet gitu ya. Terus itu kan trennya kan juga begitu. Kalau nggak trondol nggak seru. Kalau nggak seru. Iya. Cuman kalau waktu ketua kita pertama, Pak Oto sih konsisten, selalu lengkap. Oh gitu. Selalu lengkap dan apa tuh istilahnya ya karena mungkin dia lebih berumur daripada kita waktu itu. Terus ingin menjadi contoh juga ya. Iya. Oke. Dari mulai spion, semuanya lengkap ya. Iya. Nah, saat itu ya, yang saya ingat tuh yang namanya speedometer ori, kedok ori, spion ori itu nggak ada harganya, bener nggak sih saat itu? Wah iya sih pasti itu mas. Ya, Kita copotin, Copotin. ya udah nggak tahu deh ada di mana segala. Yang pasti yang penting apa? Kelihatan Trondol, makin trondol makin cantik. suaranya kenceng, udah. Tapi Ada, itu memang ada beberapa aliran yang di kita. Memang Iya. ada yang memang mereka senangnya model seperti itu. Ada yang memang senangnya original, memang ada. Waktu itu. Oh sudah ada Sudah yang penampilannya original Iya, sudah ada ya? Karena modif yang aneh-aneh istilahnya kayak contoh lah tidak puas dengan penampilan yang dijajar seperti itu mereka memodif sendiri ada. Oh gitu. Nah, Oke. Tapi yang memang kebanyakan menonjol dan apa tuh kelompoknya banyak yaitu trondol dan kencang itu tadi. Dan yang lengkap paling sedikit ya. Ya bisa dihitung dengan jari lah istilahnya gitu. Soalnya kalau kita ngumpul bareng begitu dengan apa namanya kendaraan yang masih standar kayak begitu, Nah, kita kalau kumpul bareng begitu selalu kayak kumpulan motor second. Betul kan? Jadi istilahnya kayak solo motor second. pernah sekali waktu
kita ngumpul di Senayan itu rame gitu kan, RJT mereka karena sama-sama RJT kumpul gitu kan, RJT kumpul gitu kan, di parkir masing-masing tanpa sadar mereka mengelompokkan itu, loh kok warnanya sama semua kayak dealer nih mas, ya udah RJT bilang gitu begitu kan. Nah setelah itu muncul kreasi-kreasi modifikator segala macem, istilahnya barang-barang apa tuh, istilahnya part substitusi untuk memperkeren motornya, mulailah itu yang dibilang Mas tadi zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, iya. Zaman-zamannya dulu Tiger pakai ban gede-gede, pakai fairing NSRS. Iya itu. Wah, kita ada juga tuh teman-teman kita yang gitu. Oh ya? Blok kanan, blok kiri ya kan. Belum ditambah pada ngiri kan. Monosok tuh pertama kali keluar kan. Monosok tuh, ya. Itu kan double shock. Belakang tuh. Udah ada juga yang nyetusin sampai bela-belain dipasangin monosok. Bis juga udah mulai. Ya. Kalau dari anggota yang paling lama mana nih? Nah, tuh. Nah, Pak Bewok pernah juga dong jadi korban jahiliyah waktu itu. Sampai sekarang masih ya. Mana? Iya. Bukan pernah. Dulu kalau boleh cerita, dulu sebetulnya punya RJ itu udah lama. Cuma belum ketemu komunitas. Ada telepon dari teman, mau dijual nih, jangan masuk klub aja. Itu tahun 2001 kalau nggak salah. Tahun 2001 atau tahun 2002 lah. 2001 Karena ya. duluan lu daripada gue. Nah, akhirnya kita gabung lah tuh. Tapi bukannya ke Senayan, bukannya ke Bulungan waktu itu. Kasih ya. Kita nongkrongnya di Bekasi, jadi kita gedein di Bekasi. Dulu tuh Bekasi itu nongkrongnya di Bani Saleh, di kampus Bani Saleh. Itu korwilnya dulu Wowok. Oke. Nah, Tapi masih JRC. JRC Korwil Bekasi. Jadi kalau tidak mendahului mereka, maksudnya dulu Jakarta itu kita sempat berubah jadi Jabodetabek. Karena kan dari Tangerang ke Jakarta susah, mungkin karena waktu bensin dan segala macam. Dari Bekasi susah gitu. Jadi, nah kebetulan saya nongkrongnya di Bekasi. Jadi kalau jam 5 pagi itu baru pulang sama tukang bubur tuh. Oke, tukang bubur. Iya. Nah terus akhirnya capek juga ke Bekasi, nongkrong lagi Bulungan waktu itu. Sempat nanya, Bekasi Selatan di mana? Di Bulungan. Dulu tuh saya tuh pakai ban depan tuh 200, sampai 25. Ayo lu. Iya. Sampai kita nongkrong di Senayan di itu zaman dulu Pemanahan ya? Parkir Timur, dari parkir timur terus hujan kita ke gedung Kultakis ya waktu itu. Masih kecil gini, Mas bannya digedein aja, kalau touring agak susah nanti jatuh bapak ini gitu. Nah jadi Bekasi itu apa? jadi Bekasi itu timnya tim racing. Oh gitu. Ban itu nggak ada yang lebar, Berlebar. semuanya kecil, 200, 225 atau 225, 250. Kecil dong. Tim Bekasi. Dan motornya nggak ada yang standar pun, tapi kencang, masih bobokan segala macam. Nah termasuk saya juga itu dulu dapat ori, bagus ori ya. Copot sini, speedo, akhirnya pasang RPM aja dulu sempat ya, kita nggak pasang speedometer, jadi RPM aja pasang gitu. Sempat itu rombak segala macam. Wah. Karena patokannya dulu kalau ada yang masih di depan, nanti motor kita belum kencang. Patokannya gitu aja. Jadi apa tuh kilometer, apa tuh nggak kepasang, patokan tinggal gampang. Kalau ada yang masih di depan kita, nanti kita belum kencang. Merasa bersalah itu sekarang. Aduh, stop line berapa sekarang ya harganya? Aduh, kok namanya speedometer sampai 1,4 juta ya? Aduh, udah gila tuh mas. Gila.